Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin Ibu Bapak, Saudara-saudari pasti punya kartu identitas. Apakah itu KTP, SIM, kartu pelajar, paspor, dan bahkan mungkin sekarang kartu vaksin dikaitkan dengan identitas tentang siapa kita. Nah, identitas yang kita miliki itu tentu menjadi sebuah penanda kehidupan kita di tengah-tengah komunitas yang ada. Sayangnya, seringkali apa yang ada di dalam identitas kita tidak mencerminkan kehidupan kita. Contohnya begini, kita punya SIM, tapi bisa saja orang yang punya SIM itu tidak bisa berkendara dan bahkan tidak taat pada peraturan-peraturan di jalan. Atau orang yang punya KTP Indonesia tetapi tidak cinta pada Indonesia. Hal itu bisa terjadi di mana-mana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa identitas yang kita miliki tidak mencerminkan kehidupan kita atau bahkan tidak mencerminkan tentang keberadaan kita. Nah, lebih sayang lagi bahwa hal itu juga dialami dalam kehidupan kita yang memiliki identitas sebagai warga negara sorga. Pembacaan Alkitab dari dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 20 dan 21 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Menjadi seorang warga sorga adalah identitas yang Tuhan berikan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita punya dui kewarganegaraan, warga negara Indonesia dan warga negara sorga. Nah, tentu saja bahwa identitas kita sebagai warga sorga yang secara penuhnya akan kita miliki suatu hari kelak, gitu ya. Bukan hanya berbicara tentang status siapa kita, melainkan juga merupakan sebuah panggilan bagi kita agar kita terus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menghayati terus-menerus bahwa kita ini adalah warga sorga, maka di dalam kehidupan ini kita diajak untuk terus memiliki iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam masa-masa ini kita menghayati masa Prapaskah dengan berbagai penghayatan yang kita lakukan dari ibadah demi ibadah, dan di GKI Gading Indah kita mempunyai challenge atau tantangan-tantangan untuk dilakukan berkaitan dengan minggu-minggu ibadah yang kita jalani di masa-masa ini. Maka semua itu adalah sebuah latihan rohani bagi kita untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini bukan hanya berbicara tentang apa yang ada, bukan hanya tentang apa yang kasat mata, tetapi juga tentang apa yang tak kasat mata. Hidup ini bukan hanya berbicara tentang yang materi, tetapi hidup ini adalah sesuatu yang spiritual. Bahwa kehidupan kita bukan berbicara tentang apa yang bisa kita panca indrai, tetapi apa yang menjadi sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita. Bahwa kehidupan ini adalah kehidupan kita tentang berada di bumi ini yang Tuhan percayakan untuk kita diami sementara. Dan hidup ini adalah berbicara tentang sebuah kewargaan sorga yang menjadi anugerah bagi kita. Dan karenanya renungan buat kita adalah, bersediakah kita terus-menerus untuk mencerminkan dan berpegang pada identitas kita sebagai warga sorga dalam kehidupan kita di bumi ini. Untuk terus memegang iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mencerminkan iman itu di dalam keseharian kita, dalam perkataan dan perbuatan kita di hadapan orang-orang lain, juga di dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan, di dalam cara-cara kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi
sesama. Wahai warga negara sorga, biarlah kita terus dapat memegang teguh identitas kita dan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan di dunia ini. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami karena kami percaya bahwa Engkau mendengar, Tuhan. Dan biar dalam kehidupan kami sebagai warga sorga yang Engkau percaya untuk hidup di dunia ini, kami dapat menunjukkan identitas kami melalui perkataan dan perbuatan kami dalam keseharian di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami menjadi kesaksian dan berkat. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan pada saat ini menghadapi berbagai tantangan-tantangan hidup yang datang melalui pekerjaan, yang datang dalam kehidupan di tengah keluarga, juga dalam bentuk kehidupan kesehatan yang dialami. Biarlah kami terus dapat menjalani setiap pergumulan-pergumulan kami bersama dengan kekuatan Engkau yang selalu nyata. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Pemulihan dari Penatua Liliana Wijaya, Ibu Damayanti, Ibu Erni Herawati, Mama dari Bu Yuli, juga saudara-saudari kami yang juga sedang bergumul pada saat ini dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan, di dalam doa-doa kami. Biarlah ada kekuatan dan penyertaan yang Tuhan beri kepada mereka. Tuhan, sertai di dalam upaya pengobatan dan pemulihan ke depan dengan semua pengharapan yang ada. Kami berdoa bersyukur untuk Ibu Matilda, mamah dari Bu Vera yang sudah pulang dari perawatan di rumah sakit. Maka semakin pulih dan kuatlah beliau. Tuhan, kami berdoa juga untuk umat-Mu yang sedang berada di dalam pergumulan karena kondisi pekerjaan maupun usaha di masa-masa ini. Kiranya Engkau yang terus menolong dan memberikan jalan keluar, dan kami percaya Engkau memberikan kecukupan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah Indonesia menjadi negara yang dapat punya toleransi yang baik, yang menjadi kebanggaan, dan kami dapat mengupayakan keadilan dan kesejahteraan dalam hidup kami bersama-sama. Biarlah Indonesia dapat maju ke depannya dan dapat terus juga menjadi negara yang membawa kebanggaan di mata dunia. Berkatilah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya di masa-masa ini dengan semua kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kami menaikkan doa kami, Tuhan, untuk proses percepatan vaksin yang dijalani. Biarlah setiap pelaksanaan dapat berjalan dengan baik juga di klinik Gria Kasih Indah. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami juga untuk situasi perdamaian dunia, khususnya bangsa-bangsa yang sedang bertikai di Ukraina. Tuhan, biarlah para pemimpin di Ukraina maupun Rusia dan setiap negara-negara yang terlibat memiliki kebijakan dan melihat sebuah alternatif damai yang bisa mereka utamakan untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mencoba survive di tengah-tengah masa peperangan di sana. Biarlah kiranya ada setiap kekuatan dari Tuhan dan perlindungan dari-Mu, sehingga korban yang berjatuhan dapat dikurangi. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap juga pergumulan-pergumulan kami di dalam kehidupan ini, dalam hidup kami sebagai pribadi maupun di tengah keluarga. Biarlah kami dapat terus menjalani segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Di dalam masa Raya Paskah ini, biarlah kami terus menghayati bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang menebus dosa-dosa kami, dan Engkau adalah Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, yang bahkan berkorban bagi kami karena Engkau mengasihi kami dan dunia ini. Besertalah ya Tuhan dengan kami di malam hari ini, saat kami melanjutkan aktivitas kami maupun kami beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari. Semoga nanti malam bisa beristirahat dengan baik. Dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.